Baik, kita mulai kegiatan kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Ibu senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat ya selama masa pandemi ini. Teman-teman yang sedang berpuasa, semoga kuat nanti sampai maghrib ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, di sini saya akan membacakan tujuan dari pelaksanaan bimbingan kelompok kita kali ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah belajar, peserta didik mampu memecahkan masalah menyontek, peserta didik mampu merinci strategi dalam belajar yang benar, peserta didik mampu mengubah perilaku menyontek, peserta didik mampu mengelola strategi dalam belajar yang benar, peserta didik mampu membuktikan masalah belajar, peserta didik mampu menentukan masalah belajar, dan yang terakhir, peserta didik mampu mengatasi perilaku menyontek. Nah, dari tujuan ini tadi yang sudah saya sebutkan, mudah-mudahan di akhir kegiatan kita semua bisa memecahkan masalah-masalah tadi ya. Baik, dalam kegiatan ini nanti kita ada beberapa tahap yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah tahap awal, kemudian ada tahap transisi, ada tahap kegiatan, dan yang terakhir tahap penutup. Baik teman-teman, untuk memulai dan juga supaya kita nggak ngantuk, karena mungkin sebagian dari teman-teman di sini ada yang berpuasa, jadi saya perkenalannya seperti ini ya. Saya menyebutkan nama saya Anissa gitu. Kemudian nanti saya akan menyebutkan hobi saya. Nanti dilanjut dengan nama yang saya sebutkan ya. Oke, nama saya Anissa, hobinya shopping. Sekarang saya minta Felis. Nama saya Felicia, hobinya menggambar. Saya minta Hashim. Nama saya Hasim, hobi saya bermain badminton. Silakan Abi. Nama saya Abi, hobi saya main game. Silakan Wahyu. Nama saya hobi main bola. Silakan Sonia. Nama saya Sonia, hobi saya masak. Silahkan Mega. Nama saya Mega, hobi saya main game. Oh, yang hobi main game ada dua nih, ada Abi sama Mega. Nanti mabar bareng ya. Oke. Ya, Bu. Iya. Baik, kita ke tahap selanjutnya. Di sini kita masuk ke tahap transisi. Sebelumnya teman-teman, posisinya kita buat nyaman dulu ya, karena kita kan lagi daring gini nih. Silakan ambil posisi yang paling nyaman seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, mungkin ada yang mau ke kamar kecil dulu nggak? Enggak, Bu. Enggak? Oke. Sudah siap ya? Tanggung jawab dan tugas teman-teman termasuk saya juga di sini nanti mengikuti kegiatan sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya sebutkan sebelumnya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan kegiatan sampai tahap akhir dan tidak ada gangguan apapun termasuk gangguan teknis. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap inti. Kita ini akan membahas tentang tips belajar yang benar. Nah, coba Ibu mau tanya ya, belajar yang benar menurut Felis, apa Felis? Kalau di sekolah sih saya biasanya mendengarkan guru untuk materinya bagaimana, lalu mengerjakan tugasnya. Terus kalau di rumah saya bisa menghafalkan materi yang telah dijelaskan dari guru di sekolah. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, bagus banget jawaban dari Felis. Coba saya pengen dengar dari Sonia. Kalau Sonia belajar yang benar tuh yang kayak gimana, Son? Kalau menurut saya belajar yang benar itu belajar di waktu yang tepat. Terus
belajar bersama teman-teman, belajar kelompok. Satu lagi belajarnya saat Oke, tadi sempat terputus Sonia, suaranya terputus-putus yang Ibu dengar. Jadi nanti menurut Sonia belajar yang benar itu di waktu yang tepat, betul ya kalau tidak salah Ibu dengar ya. Kemudian juga belajar kelompok, gitu ya? Iya, Bu. Iya, bagus. Coba Ibu pengen dengar Iya, Bu, belajar menurut bersama teman-teman. Iya, menurut Wahyu kalau belajar yang benar tuh kayak gimana, yuk? Yang benar itu menurut saya ya kita harus fokus dengan apa yang guru itu jelaskan. Misalkan sekarang lagi daring, guru itu via Zoom mau ngejelasin materi hari ini. Nah, kita harus fokus mendengarkan, dan walaupun kita sedang online, kalau dikasih tugas nggak boleh searching lah. Gitu. Oke, baik. Iya. Kenapa alasannya nggak boleh searching, yuk, Wahyu? Kenapa alasannya kok nggak boleh searching? Ya, kan kita punya buku lebih baik aja lah. Oke, lebih baik berpikir sendiri dan dari buku gitu ya sumbernya. Oke, terima kasih. Jawaban teman-teman sudah bagus semua. Fokus ya kalau kata Wahyu, ya kemudian juga kata Sonia, belajar kelompok, kemudian pilih waktu yang tepat. Kalau dari Felis, ketika di sekolah harus memperhatikan materi yang dipaparkan oleh guru mapel. Nah, itu tips belajar dari teman-teman. Ibu mencoba menyimpulkan ya. Sekarang coba, ada nggak sih masalah-masalah belajar yang teman-teman alami? Baik di rumah maupun di sekolah. Ada. Oke, coba saya mau tanya ke Felis, masalah belajarnya apa, Felis? Salahnya paling malas belajar gitu, Bu. Males belajar. Kalau Mega apa masalahnya? Susah bagi waktu, Bu. Susah bagi waktu. Oke, kalau Abi? Sulit untuk fokus, Bu. Sulit untuk fokus. Wahyu apa masalah belajarnya? Gangguan jaringan. Gangguan jaringan. Oke, ya bagus. Kalau Hasim? Hasim? Terlalu banyak tugas yang harus dikumpulkan di hari yang sama, Bu. Jadinya numpuk-numpuk gitu ya? Iya, Bu. Kalau Sonia? Itu, Bu, nyontek. Nyontek, iya. Oke. Dari berbagai macam masalah yang ada, ya kan beda-beda ya masalahnya. Coba solusinya apa menurut teman-teman? Coba kalau dari Abi, solusinya apa? Solusinya kalau belajar jangan mikirin hal yang lain, fokus belajar aja. Oke. Kalau dari Mega, solusinya apa? Porsi main game, tidur, dan santai-santainya dikurangin, Bu. Boleh, bagus. Itu udah tahu ya, udah tahu masalahnya, udah tahu solusinya. Kemudian dari Hasim, apa solusinya? Kalau tugas numpuk, kita bikin skala prioritas, mana dulu yang mau dikerjakan, gitu, Bu. Keren. Kalau dari Wahyu, apa solusinya? Tadi masalahnya jaringan. Solusinya? Halo. Wahyu ngilang. Apa Wahyu? Solusinya? Gangguan jaringan. Kenapa? Gimana? Tahu kalau gangguannya udah. Kalau kan nggak tahu, harus buat enggak. Karena dari sananya ya. Iya. Kita bisa nyalain. Karena dari sana mungkin bisa pakai provider lain atau mungkin bisa cari tempat yang sinyalnya kenceng kali ya Wahyu ya. Butuh perjuangan. Kalau menurut Felis, apa solusinya? Kalau tadi Felis susah bagi waktu ya. Kalau malas tuh harus memaksakan diri gitu, Bu, untuk tetap mengerjakan tugasnya karena kewajiban. Kalau dari Sonia?
supaya nggak nyontek, kita berusaha semaksimal mungkin, terus juga nggak terpaku sama hasilnya. Jadi pokoknya kerjain aja yang bisa gitu, Bu. Oke, baik, bagus-bagus semua jawabannya teman-teman. Coba dari tadi kan kita sudah membahas masalah belajar, kemudian solusi dalam belajar. Ada yang bisa menyimpulkan apa aja masalah dan solusi yang bisa kita ambil? Abi mungkin? Ya Bu, kita sebagai pelajar, Mm-mm, kita juga memang harus belajar kan, masalah itu kewajiban. mm-mm, Tapi waktu belajar tuh masih banyak permasalahan yang harus kita hadapi, kayak misalnya sulit bagi waktu, harus mengerjakan tugas, dan masih banyak lain. mm-mm. Nah, di sini kita belajar gimana cara belajar yang baik dengan cara mengatasi masalah tersebut. Gitu, Bu. Oke, terima kasih banyak kesimpulannya. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Selain kita sudah tahu nih masalahnya, sudah tahu juga solusinya. Nah, coba sekarang Ibu pengen tahu deh. Ini dulu, mau milih permasalahannya? Oke, permasalahannya kan ini kita banyak ya. Kita pilih satu, yaitu menyontek. Oke, ya, permasalahannya tentang menyontek. Coba Ibu pengen tahu alasan menyontek itu apa aja ya? Tadi kan Sonia ya yang menyebutkannya. Coba alasan menyontek itu apa, Sonia? Kalau dari Sonia? Biasanya kita nyontek karena ikut teman-teman, Bu. Teman-teman yang lain kita ikut nyontek, ada kesempatan juga. Iya, iya. Baik, kalau menurut Felis? Kalau nyontek itu cepat, Bu, karena kalau kita ngerjain tugasnya terus kelamaan mikir kan waktunya mepet. Jadi ya mending nyontek gitu, Bu. Oke, baik. Ya, jadi karena mepet, jadi kita ambil solusinya dengan menyontek ya. Ya, bisa seperti itu. Teman-teman, ini karena saya recordingnya itu 40 menit dan waktunya sudah mau habis. Ini saya dipercepat ya. Untuk alasannya saya cukupkan dari 2 orang, sudah cukup mewakili. Nah, di sini kita akan berlatih. Berlatihnya itu dengan menginstruksi diri sendiri. Tapi caranya adalah dengan menuliskan pikiran-pikiran irasional. Pikiran irasional itu yang tadi, yang alasan-alasan menyontek teman-teman yang tadi ya, dengan direduksinya itu dengan penguatan verbal. Ini kita sudah masuk ke tugas. Ibu kasih waktu 1 menit kira-kira cukup nggak teman-teman untuk menuliskan pikiran irasional, yaitu alasan-alasan teman-teman akhirnya menyontek, ya. Kemudian dibuatkan penguatan verbalnya. Ibu mulai ya dari sekarang ya waktunya ya. Kira-kira 1 menit cukup? Oke, baik. Cukup, Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Ya, nanti kalau sudah selesai, ya silakan. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Saya, Bu. Oke, boleh. Keren ini ya. Iya, apa Sonia? Pikiran irasional Sonia apa? Kemudian penguatan verbal Sonia apa? Pikiran irasionalnya kita ikut-ikutan teman, penguatan verbalnya saya bisa mengambil keputusan akan sesuatu tanpa. Gimana sayang? Tolong ulangi.